Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua yang Bapak banggakan? Baik, pada pagi hari ini kita lanjut yaitu kemarin mengenai Amerika, ya penjelas mengenai Amerika. Sekarang mengenai Australia, ya. Ini Bapak tidak akan jelaskan secara semuanya, tapi yang dianggap penting ya, dan mungkin sedikit mengklarifikasi dari materi. Silakan dibuka buku paketnya, buku paket IPS halaman 41. Itu tentang Australia. Ya, gitu. Langsung ke iklim. Ya, iklim di Australia ya di sini bervariasi karena wilayahnya itu sangat luas Australia itu ya. Nah, wilayah Australia itu sangat luas, tetapi perlu kalian ketahui wilayah Australia yang sangat luas ini kalau kita bepergian itu ratusan kilometer itu di Australia itu nyaris kalian tidak akan menemukan gunung-gunung kecil atau gundukan-gundukan. Ya. Makanya benua Australia adalah merupakan benua yang paling datar di bumi. Gitu. Jadi ya seperti itulah ya daripada keadaan Australia, luasnya Australia itu ya jarang perbukitan, bahkan nyaris tidak ada. Nah, wilayah Australia adalah merupakan wilayah yang masuk ke dalam lintang tropis ya, itu pada 11 kalau di buku paket kalian lihat itu sekitar 11 derajat lintang selatan. Nah, 11 derajat lintang selatan itu mungkin dibulatkan kalau di buku paket ini. Kalau secara terincinya itu sekitar 10,41 derajat lintang selatan. Itu. Sampai dengan kalau di buku paket itu 23,5 derajat lintang selatan. Ya. Nah, ini perlu Bapak ralat, sepertinya bukan 23,5 derajat lintang selatan, tapi 43,39 derajat lintang selatan. Ya. Sampai dengan 113,09 derajat bujur timur sampai dengan 153 derajat bujur timur. Itu iklim dan keberadaan lokasi daripada Australia. Silakan kalian juga lihat-lihat ya halaman 42, 43 dilihat-lihat, baca-baca juga halaman 44, 45 juga kalian baca, lihat-lihat. Nah, pada halaman 46 itu ya baris ke 1 2 3 4 5 6 ya, baris ke 6 dari bawah itu ya, itu ada kalimat selain keanekaragaman hayati di daratan, Australia memiliki keanekaragaman hayati di lautan gitu ya. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang bernama Great Barrier Reef. Nah, ya. Nah, Great Barrier Reef ini ada kaitan dengan sejarah daripada suku Australia itu sendiri, itu dari suku Aborigin. Ya. Jadi suku asli Australia itu adalah suku Aborigin aslinya. Nah, Aborigin itu dari mana? Suku Aborigin ini sebenarnya adalah merupakan suku yang berasal dari Papua ya, yang menjelajah Australia. Jadi bangsa Papua yang menjelajah Australia sekitar 40.000 tahun yang lalu ya. Itu 40.000 tahun lalu. Ya lumayan lama ya. Nah, mereka itu melintasi Great Barrier Reef. Wilayah Great Barrier Reef itu melalui perahu-perahu kecil. Ya, itu melintasi wilayah lokasi Great Barrier Reef. Karena wilayah Great Barrier Reef ini adalah merupakan wilayah kawasan terumbu karang yang terhampar luas ya, dengan kedalaman relatif dangkal ya. Menurut orang Sunda mah ngomong deet lah, dangkal. Sehingga bagi mereka terus karena dangkal, karena Great Barrier Reef ini adalah merupakan wilayah yang dangkal, artinya hamparan karang yang luas ya. Itu sehingga warga Papua bisa melintasi wilayah itu. Nah, makanya
wilayah Great Barrier Reef ini adalah wilayah yang tidak bisa dilewati oleh kapal-kapal besar atau kapal-kapal tanker yang memuat barang-barang komoditas ekspor maupun impor. Nggak bisa itu melewati wilayah Great Barrier Reef, karena kalau ada kapal besar itu melintasi wilayah itu pasti akan apa namanya eh, apa akan terempas gitu ya, atau ngagangsar, di kurang Sunda ngagangsar gitu ya, artinya bawahnya itu tidak akan terbentur oleh karang itu ya, terumbu karang itu. Dilewati juga halaman 48 dilewati, halaman 49 dilewati, halaman 50 dilewati, halaman 51 juga selain baca-baca. Terus sampai 55 juga kalian silahkan baca-baca. Ya, mungkin itu aja dulu sementara yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi. Makasih.